Baik, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tes dan rekomendasi power bank yang support Samsung Super Fast Charging 2.0 45 watt. Ini saya menggunakan alat tes ponsel Samsung Galaxy A36 ya. Nah, ini ada 7 power bank yang akan saya tes, kemudian saya rekomendasikan yang support Samsung 45 watt. Di antaranya yang akan saya tes dari brand Vivant. Ini Vivanya support 30 watt. Nah, ini ya power banknya. Kemudian juga nanti akan saya tes dari brand Venson. Ini support daya 35 watt. Juga ada dari brand Venson lagi support daya 40 watt. Ini dash seri. Kemudian ada juga dari brand Basius. Ini basis free to pull 60 watt. Juga ada dari brand Unit. Ini support daya 60 watt. Kapasitasnya 30.000 mAh. Nanti juga ada dari brand ini Cooktek support daya 150 watt. Yang terakhir nanti dari brand Xiaomi support daya 160 watt. Seperti apa performa ke-7 power bank ini dalam mencharging ke ponsel Samsung Super Fast Charging 40 watt? Mana yang support? Simak videonya. Pertama dari brand Vivant. Ini Vivant jenis VPB T10. Nah, yang saya suka power bank ini menggunakan baterai dari Samsung Cell, bukan kaleng-kaleng ya. Biasanya power bank yang bagus itu menggunakan sel yang berkualitas atau dari brand yang branded, misalnya dari Samsung, LG atau Panasonic disebutkan. Nah, selain itu power bank ini menggunakan digital display yang cukup bagus sekali, misalnya smart digital display. Lihat ini struktur tampilannya, ada daya, ada modelnya seperti ini. Kemudian ketika saya klik, dia ada jamnya. Yang lainnya dia ada stopwatch, timer, dan juga ada tingkat kesehatan baterai, siklus baterai, dan temperatur ataupun lainnya bisa dilihat di sini. Nah, kalau saya mengistilahkan ini namanya smart power bank, desainnya kecil. Nah, dia terdapat 3 port, dual port USB-C dan 1 port USB-A. Modelnya kecil seperti ini, menggunakan bahan material yang cukup berkualitas sekali. Kemudian kalau pengen tahu spesifikasinya bisa dilihat di sini. Lihat ini, Vivant VPB T10, kapasitasnya 10.000 mAh dan support untuk masuk ke pesawat. Oke, saya tes ke ponsel Samsungnya sekarang. Lihat start dari baterai 7% yang aktif Super Fast Charging. Estimasi penuh 1 jam 13 menit. Tidak support Super Fast Charging Samsung 2.0 ya, karena dayanya dia power bank ini 30 watt. Biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang aktif, namanya PPS. Dengan struktur daya 8,3 volt kali 2,4 ampere sama dengan 20 atau 19 watt. Tadi maksimalnya dia mencapai 24 watt. Jadi lumayan, power bank ini bisa dijadikan sebagai alternatif buat teman-teman yang ingin charging ke ponsel Samsung 45 watt ya. Realnya mencapai 20, sekian, status Super Fast Charging Samsung 25 watt yang aktif. Power bank Venson dash seri 35 watt. Ini built-in kabel. Nah, di dalam power bank ini terdapat 2 kabel built-in, satu buat iPhone Lightning, dia seperti ini, built-in kabelnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian juga ada built-in kabel yang Type C atau PD. Nah, dia seperti ini. Nah, yang saya suka ini dayanya 30 watt tapi desainnya cukup kecil, simple, dan built-in kabel. Lihat ini. Enak buat teman-teman yang ingin cari power bank kecil tapi powerful, bisa menggunakan Venson ini. Kalau pengen tahu spesifikasi power banknya bisa dilihat di sini. Secara spesifikasi model FHE, kapasitasnya 10.000 mAh, output maksimalnya 35 watt. Nah, dia support untuk masuk ke pesawat, ada logo pesawatnya. Nah, oke, dari sisi ada port, dia juga ada port MIDI-nya, dia seperti ini. Nah, in outnya untuk in portnya ya USB-C ini dia bisa 20 watt. In itu charging power bank, sedangkan outputnya juga sama, mencapai hingga 35 watt. Oke, saya hubungkan ke ponsel Samsungnya sekarang. Nah, ini sudah saya hubungkan. Start dari baterai 8% yang aktif Super Fast Charging ya. Estimasi penuh 1 jam 13 menit. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi protokol daya cepat yang aktif, namanya PPS. Nah, lihat dayanya lumayan bagus, dia bisa mencapai 26 watt ke atas dengan struktur daya 8,5 volt kali 3 ampere. Nah, tadi bahkan mencapai maksimal hingga 27 watt. Cukup bagus sekali, bisa dijadikan alternatif buat teman-teman yang ingin cari power bank buat Samsung 45 watt. Ini jalan mencapai hingga
26, 27 watt. Status yang aktif Samsung Super Fast Charging 25 watt. Venson Powerbank 45 watt ini masih di dash seri. Nah, ini juga built-in kabel dan kapasitasnya ini lebih besar, mencapai hingga 20.000 mAh. Untuk built-in kabelnya ini menggunakan port USB-C. Kalau dilihat dari sisi yang lain, dia tombol powernya ada di sini. Lihat ini. Kalau pengen tahu digital displaynya dia seperti ini. Nah, ini ada USB-A-nya. Output USB-A 22,5 watt. Untuk in atau recharging powerbank mencapai 30 watt. Outputnya maksimal bisa mencapai 45 watt. Kalau pengen tahu spesifikasinya dia seperti ini. Yang saya suka, powerbank ini sudah support atau ada sertifikat Triple C dan ada logo pesawatnya, sehingga sangat aman buat penerbangan ke seluruh dunia termasuk ke Cina. Kalau pengen tahu modelnya namanya FHG, kapasitasnya 20.000 mAh, rated capacity secara teori 12.000 mAh. Output maksimalnya ya kurang lebih 45 watt. Oke, saya hubungkan ke ponsel Samsungnya sekarang. Nah, lihat nih, sudah saya hubungkan aktif Super Fast Charging 2.0. Nah, atau 45 watt. Kita lihat dari sisi lihat ini, saya menggunakan powerbank Venson 45 watt ya. Oke. Coba kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Koshi yang aktif VPS. Dengan struktur daya 9 volt kali 4,3 ampere sama dengan tadi maksimalnya di 41 watt. Cukup bagus sekali. Support Samsung 2.0 atau 45 watt, maksimalnya tadi mencapai hingga 41,9 watt. Unit Quickbox C30. Nah, ini dia memiliki daya outputnya mencapai maksimal hingga 65 watt. Ini kapasitasnya 30.000 mAh. Kalau pengen tahu dari sisi model kode perusahaan ya, ini UPB 153. Ini sudah agak langka, di officialnya kayaknya sudah kosong dan teman-teman bisa beli di tempat lainnya ya. Nah, yang saya suka powerbank ini sudah usia pakainya 3 tahun lebih. Sampai sekarang masih awet, cuman ya sudah turun performa ya, harap maklum karena usia pakai sudah 3 tahun lebih, apalagi dayanya 65 watt. Itu biasanya pasti dia cepat rusak dibandingkan dengan powerbank yang standar charging. Nah, ini sudah agak kembung sedikit, bisa dilihat ini. Nah, tapi dia masih berfungsi dengan baik. Kalau pengen tahu digital displaynya dia seperti ini. Dia ada struktur volt dan ampernya, lumayan detail. Kalau pengen tahu jumlah portnya, ini ada 5. Ini ada port Lightning ya, micro USB, Type C, dan USB A1 dan USB A2. Ada 5 port, lumayan. Oke, sekarang saya coba untuk tes ke ponsel Samsung. Nah, lihat sudah saya hubungkan. Start dari baterai 12%, Super Fast Charging 25 watt yang aktif. Wajar ya, karena tahun 2022 mungkin masih langka teknologi yang support Samsung 40 watt atau 2.0. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang aktif namanya PPS. Dengan struktur daya 8,6 volt kali 2,9 ampere sama dengan 25, sekian watt. Tadi pertama kali colok dia mencapai 28 watt maksimalnya. Kalau pengen cari powerbank kapasitas besar, support laptop dan awet, unit ini bisa dijadikan solusi. Plus support buat Samsung 45 watt, tapi dia yang aktif Samsung 25 watt, real berada di daya 25, sekian watt. Statusnya dari sisi sini PPS yang aktif. Powerbank basis free to pull yang memiliki daya 60 watt ya. Yang saya suka ini sudah built-in kabel. Nah, ya sesuai dengan namanya lah ya, free to pull. Lihat ini. Nah, lihat bisa dikembalikan seperti ini. Nah, namanya free to pull. Ini secara fisik menggunakan kabel free to pull-nya USB-C. Kemudian dari sisi lainnya ini ada port USB-C juga yang sama-sama memiliki input output 65 watt. Lihat nih, 20 volt kali 3,25 ampere. Coba kita lihat dari sisi spesifikasi yang ada di kabelnya ini. Nah, lihat ini juga mencapai, oh ini 60 watt input outputnya, 20 volt kali 3 ampere. Nah ya seperti itu. Kemudian kalau pengen tahu dari sisi fisiknya seperti ini. Ini ada digital displaynya, kemudian ini kabel free to pull-nya. Nah, ini warna silver. Nah, tombol notifikasi baterainya ada di sini. Kalau pengen tahu spesifikasi powerbank-nya dia seperti ini. Nah ya, output maksimalnya 65 watt, inputnya juga 65 watt. Ini menggunakan sel lithium polimer atau sel polimer ya.
di dalam power bank ini terdapat 4 sel, masing-masing 5000 mAh dikali 4 sama dengan 20.000 mAh. Oke, saya tes ke ponsel Samsung. Lihat start dari baterai 15%. Super fast charging saja yang aktif, tidak super fast charging 2.0. Oke, biarkan ponselnya standby. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Koshi. Yang aktif namanya PPS. Tadi pertama kali colok maksimalnya mencapai hingga 26 watt ya. Sekarang stabil di 25-24 watt dengan struktur daya 8,6 volt kali 2,9 ampere. Status yang aktif super fast charging Samsung 25 watt. Xiaomi power bank 165 watt ini menggunakan built-in kabel. Nah, bisa dilihat di sini, bisa dijadikan sebagai gantungan juga. Selain built-in kabel, kalau built-in kabel itu bisa dilihat dari sisi ini, dia bisa in out ya. Kemudian kalau dia juga ada USB-C-nya seperti ini. Nah, kalau pengen tahu in out built-in kabel dan USB-C, kalau built-in kabel itu bisa mencapai 20 volt 6 ampere. Nah, sama dengan 120 watt. Sedangkan kalau out USB-C dia mencapai 20 kali 2,25 ampere, sama dengan kurang lebih 45 watt. Nah, ya kira-kira seperti itu. Kalau pengen tahu desain dari body power bank Xiaomi 165 watt ini seperti ini. Nah, lalu ini ada digital display. Nah, seperti ini digital displaynya. Ini tombol untuk menyalakan digital display power bank. Nah, selebihnya dia seperti ini. Kalau pengen tahu spesifikasinya cukup banyak sekali. Intinya dia maksimalnya mencapai 120 watt untuk built-in kabel. Kalau pengen tahu totalnya mencapai 160 watt, kapasitasnya 10.000 mAh. Oke, saya teskan ke ponsel Samsung. Nah, ini saya coba menggunakan built-in kabel dahulu. Nah, bisa dilihat ini super fast charging ternyata yang aktif, start dari baterai 17%. Nah, coba kita cek dari sisi struktur daya. Yang aktif namanya PPS. Kemudian daya maksimalnya 25,9 watt dengan struktur daya 8,6 volt kali 2,9 ampere sama dengan 20 watt. Statusnya yang aktif super fast charging Samsung 25 watt. Sekarang coba saya tes dari sisi port USB-C-nya. Mungkin saja port USB-C-nya bisa, karena tadi kan kita lihat dia support daya 45 watt atau 20 volt kali 2, sekian ampere ya. Coba ini saya hubungkan seperti ini. Nah, coba saya menggunakan USB Dr. seperti ini. Nah, lihat nih, saya hubungkan lewat port USB-C. Sama ya, super fast charging juga yang aktif, super fast charging Samsung 25 watt. Kalau pengen tahu struktur dayanya kurang lebih juga sama, sama seperti built-in kabel. Jadi power bank ini tidak support ya Samsung super fast charging 40 watt, tapi supportnya Samsung super fast charging 25 watt. Terakhir tes power bank Cooktek yang support total output daya maksimalnya 150 watt. Kalau pengen tahu per port USB-C ini maksimalnya bisa mencapai 120 watt. Kalau pengen tahu spesifikasinya bisa dilihat di sini ya. Ini spesifikasinya cukup banyak sekali. Silakan dilihat sendiri. Intinya total outputnya maksimalnya 150 watt. Kalau USB-C maksimalnya 120 watt. Oke, saya hubungkan ke ponsel Samsungnya sekarang. Nah, lihat nih, sudah saya hubungkan super fast charging 2.0 aktif. Nah, bisa kalau Cooktek ini Samsung super fast charging 45 watt. Kita lihat dari sisi protokol ICE cepat yang aktif namanya PPS dengan struktur daya 8,8 volt kali 3,3 ampere sama dengan 29 watt. Maksimalnya tadi di 31 watt. Kenapa kok dayanya lumayan menurun ya? Karena mungkin perkiraan saya baterai yang ada di ponsel ini semakin bertambah. Nah, ya, semakin bertambahnya baterai di ponsel akan terjadi penurunan daya. Intinya dia aktif super fast charging Samsung 2.0 maksimalnya mencapai hingga 31,9 watt. Tes speed charging kali ini akan saya coba untuk menggunakan power bank Venson 40 watt dash seri ini, karena dia juga support super fast charging Samsung 40 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, super fast charging Samsung 2.0 aktif, start dari baterai 4%. Nah, ini saya buat mode ponsel mati biar efisiensi power banknya semakin tinggi.
Nah, ini dilihat, saya matikan ponselnya. Nah, kemudian timernya saya nyalakan. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit ponsel Samsung Galaxy A36 ini mampu terisi berapa persen dengan power bank Vention 45 watt ini. Waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Coba kita cek dari sisi ponsel. Oke, saya cek dahulu. Nah, lihat ini, coba saya miringkan seperti ini ya, biar terlihat. Nah, lihat, sudah terisi 70% dalam waktu 30 menit. Kemudian coba kita cek dari sisi power bank, tersisa daya baterai 77%, status fast chargingnya masih aktif. Tadi pertama kali colok saya agak lupa, kira-kira di persentase baterai sekitar statusnya 90%-an. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank. Nah, lihat ini, temperatur power bank berada di temperatur sekitar 38 ini ya, hangat normal. Nah, bisa dilihat ini. Nah, ya, sekitar 38 derajat Celcius lah ya, kira-kira segitu. Nah, ini 38 derajat Celcius. Coba kita cek dari sisi temperatur ponsel. Nah, ini temperatur ponsel berada di area sekitar 40 derajat Celcius atau 41. Nah, itu turun lah ya, kurang lebih di 41 derajat Celcius. Nah, lihat ini. Nah, ya, 40 atau 41 derajat Celcius. Kondisi ini saya pegang hangat normal, tidak panas menyengat. Selanjutnya kita tunggu sampai 60 menit mampu mengisi berapa persen. Waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 1 menit. Coba kita cek ponselnya. Nah, lihat ini, terisi 94% dalam waktu 1 jam lebih 1 menit. Coba kita cek dari sisi power bank, tersisa daya baterai 69%. Baik, jadi kesimpulannya power bank yang support super fast charging Samsung 45 watt atau 2.0. Dari ketujuh power bank ini cuma ada 2. Nah ya, yaitu dari brand Vention 45 watt dan dari brand Cooktek 150 watt. Nah, untuk ketiga power bank ini basis 65 watt, unit 65 watt, Xiaomi 165 watt, dia ternyata tidak support Samsung super fast charging 2.0 45 watt. Padahal secara daya mestinya bisa ya, karena 65 terus ini 165. Aneh, tapi ya mungkin saja susah juga untuk mencari power bank yang support Samsung super fast charging 2.0 45 watt. Nah, sedangkan yang kedua power bank ini menurut saya tidak support Samsung super fast charging 2.0. Wajar, karena Vivan ini kan dayanya 30 watt, sedangkan Vention 30 watt, dia juga dayanya ya segini. Jadi wajar kalau dia supportnya Samsung super fast charging 20 watt sesuai dengan output dayanya. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya rekomendasikan dari ketujuh power bank ini. Lalu dari sisi speed charging, tadi saya tes dengan menggunakan Vention 45 watt ini ke Samsung super fast charging 2.0 Galaxy A36 ini ya. Dari persentase baterai lowbat hingga 1 jam mampu mengisi sekitar 94%. Lumayan ya speed chargingnya dalam waktu 1 jam. Jadi walaupun dayanya 45 watt power bank Vention ini, tapi bisa mengalahkan pada basis 65 watt, unit 60 watt ataupun Xiaomi 165 watt ya. Jadi menurut saya ini yang paling recommended. Tapi kalau pengen cari yang lain bisa pakai Cooktek yang dayanya 150 watt ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tes rekomendasi power bank buat Samsung super fast charging 2.0 45 watt. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman minat membeli untuk power bank Samsung super fast charging 2.0 45 watt, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didit undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.